Fenomena pemain yang mencetak gol untuk dua tim sekaligus dalam satu pertandingan terdengar seperti sesuatu yang mustahil dalam dunia sepak bola profesional. Namun kenyataannya, kejadian seperti ini benar-benar pernah terjadi dan menjadi salah satu momen paling unik sekaligus membingungkan dalam sejarah olahraga paling populer di dunia. Peristiwa ini bukan sekadar kesalahan statistik atau kekeliruan pencatatan, melainkan situasi nyata yang lahir dari kombinasi aturan, kondisi pertandingan, serta keputusan wasit yang tak biasa. Bagi banyak penggemar sepak bola, kisah ini sering dianggap sebagai bukti bahwa dalam permainan yang terlihat sederhana, selalu ada ruang untuk kejadian tak terduga. Salah satu contoh paling terkenal datang dari Liga Domestik Inggris, ketika seorang pemain bernama Lee Todd pernah terlibat dalam kejadian aneh, meski bukan soal 2 gol untuk 2 tim, tetapi menunjukkan betapa uniknya aturan sepak bola bisa bekerja. Namun kasus pemain mencetak gol untuk 2 tim sekaligus lebih sering dikaitkan dengan situasi di mana seorang pemain mencetak gol bunuh diri setelah sebelumnya mencetak gol untuk timnya sendiri, atau sebaliknya. Dalam statistik resmi, hal ini tetap dihitung sebagai kontribusi gol bagi kedua tim, meski konteksnya berbeda. Bayangkan sebuah pertandingan yang berlangsung sengit, di mana seorang striker tampil gemilang dengan mencetak gol pembuka bagi timnya. Sorak-sorai penonton menggema, dan namanya dieluk-elukan sebagai pahlawan. Namun tak lama kemudian, dalam situasi tekanan di lini pertahanan, pemain yang sama secara tidak sengaja membelokkan bola ke gawangnya sendiri. Dalam sekejap, statusnya berubah dari pahlawan menjadi sosok yang disorot dengan rasa kecewa. Secara statistik, ia telah mencetak gol untuk kedua tim dalam pertandingan yang sama. Inilah bentuk paling umum dari fenomena tersebut. Kejadian seperti ini sering terjadi dalam pertandingan dengan intensitas tinggi, di mana pemain berada di bawah tekanan besar. Dalam situasi seperti tendangan sudut atau bola liar di kotak penalti, reaksi cepat seringkali menentukan hasil akhir. Sayangnya, tidak semua reaksi berujung baik. Bola yang mengenai kaki atau tubuh pemain bisa saja berbelok arah secara tak terduga dan masuk ke gawang sendiri. Dalam catatan resmi, gol tersebut akan dicatat sebagai gol bunuh diri, tetapi tetap menjadi bagian dari kontribusi gol pemain dalam pertandingan tersebut. Beberapa pemain terkenal dunia juga pernah mengalami situasi serupa. Salah satu yang sering dibahas adalah pengalaman pemain-pemain di Liga Top Eropa, meskipun jarang terjadi pada bintang besar seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Hal ini karena mereka lebih jarang terlibat langsung dalam situasi bertahan yang berisiko tinggi. Namun bagi pemain bertahan atau gelandang yang aktif di kedua sisi lapangan, peluang untuk mengalami momen seperti ini jauh lebih besar. Fenomena ini juga menimbulkan perdebatan menarik di kalangan penggemar dan analis sepak bola. Apakah pemain tersebut layak disalahkan sepenuhnya atas gol bunuh diri yang terjadi? Ataukah itu hanya bagian dari risiko permainan yang tidak bisa dihindari? Banyak yang berpendapat bahwa gol bunuh diri seringkali merupakan hasil dari usaha pemain untuk mencegah peluang lawan, sehingga niat awalnya sebenarnya positif. Namun dalam sepak bola, hasil akhir tetap menjadi penilaian utama. Selain itu, ada juga kasus yang lebih langka dan bahkan lebih membingungkan, yaitu ketika seorang pemain secara administratif dianggap mencetak gol untuk dua tim berbeda karena transfer atau keputusan khusus dalam pertandingan yang diulang. Dalam beberapa kompetisi, jika sebuah pertandingan dihentikan dan kemudian dilanjutkan di lain waktu dengan perubahan skuad, ada kemungkinan pemain yang sama terdaftar dalam dua tim berbeda dalam konteks pertandingan tersebut. Meskipun sangat jarang, situasi seperti ini pernah menjadi bahan diskusi serius dalam dunia sepak bola. Di Indonesia sendiri, cerita-cerita unik seperti ini sering menjadi viral di media sosial, terutama ketika dikaitkan dengan pertandingan lokal atau kompetisi yang memiliki kejadian tak biasa. Penggemar sepak bola Indonesia dikenal sangat antusias dalam membahas hal-hal unik, termasuk kejadian pemain yang mencetak gol bunuh diri setelah sebelumnya menjadi pahlawan. Narasi dramatis seperti ini seringkali menjadi bahan perbincangan panjang, bahkan melampaui pertandingan itu sendiri. Secara psikologis, pemain yang mengalami kejadian mencetak gol untuk dua tim dalam satu pertandingan menghadapi tekanan yang tidak ringan. Dari euforia mencetak gol hingga rasa bersalah akibat gol bunuh diri, perubahan emosi yang drastis bisa memengaruhi performa mereka di sisa pertandingan. Pelatih dan rekan setim memiliki peran penting dalam memberikan dukungan agar pemain tersebut tidak kehilangan kepercayaan diri.
Fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah permainan tim. Satu kesalahan individu bisa berdampak besar, tetapi tanggung jawab tidak sepenuhnya berada di satu orang. Sistem pertahanan, komunikasi antar pemain, dan strategi tim secara keseluruhan juga berperan dalam terjadinya sebuah gol, termasuk gol bunuh diri. Oleh karena itu, banyak pelatih memilih untuk tidak menyalahkan pemain secara individu dalam situasi seperti ini. Dari sudut pandang penonton, kejadian pemain mencetak gol untuk dua tim sekaligus seringkali menjadi tontonan yang penuh emosi. Ada unsur kejutan, drama, bahkan ironi yang membuat pertandingan menjadi lebih menarik. Momen seperti ini juga sering diabadikan dalam highlight dan menjadi bagian dari sejarah unik sepak bola yang sulit dilupakan. Seiring berkembangnya teknologi seperti VAR, kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan gol semakin kecil. Namun kejadian di lapangan yang melibatkan pantulan tak terduga atau defleksi tetap tidak bisa dihindari sepenuhnya. Sepak bola tetaplah permainan yang dinamis, di mana satu detik bisa mengubah segalanya. Pada akhirnya, fenomena pemain mencetak gol untuk dua tim dalam satu pertandingan adalah bukti bahwa sepak bola tidak selalu berjalan sesuai logika. Ada faktor keberuntungan, kesialan, dan kebetulan yang turut bermain. Justru disitulah letak keindahan olahraga ini. Setiap pertandingan membawa cerita baru, dan terkadang cerita tersebut begitu unik hingga sulit dipercaya. Kisah-kisah seperti ini akan terus hidup dalam ingatan para penggemar, menjadi bahan diskusi, bahkan legenda kecil dalam dunia sepak bola. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik taktik, statistik, dan strategi, sepak bola tetaplah permainan manusia dengan segala ketidaksempurnaannya. Dan justru dari ketidaksempurnaan itulah lahir momen-momen yang membuat sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia.